Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Isakers, berjumpa kembali dengan kita dalam kajian spesial Ramadan, yakni Anda bertanya, Ustadz menjawab. Baiklah, saya sudah bersama dengan Ustadz yang kita tunggu-tunggu, yakni Ustadz Dr. Haji Abdul Matin bin Salman LCMAG. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat, Mas Tri sehat ya. Alhamdulillah sehat Ustadz. Baiklah, gini Ustadz, ini ada pertanyaan dari salah satu pemirsa Isakers. Nah, dia chat dengan saya ini Ustadz nih. Ini beliau bernama Bapak Edi Rosyidi. Oke. Ini saya bacakan langsung ya Ustadz ya. Ya. Ngapunten pengasuh Ibnu Salman Center, saya mau tanya boleh nggak nih? Nah, saya pernah mendengar penjelasan dari Ustadz dalam kajian Kitab Durratun Nasihin bahwa salat sunnah boleh sambil duduk. Nah, ini saya mempunyai masalah dengan kaki sebelah kanan saya. Nah, kalau untuk salat saya harus mengeluarkan tenaga yang ekstra. Selesai salat saya ngos-ngosan dan mesti gobios. Karena proses dari ruku, i'tidal, lantas sujud, kemudian dari sujud terus berdiri lagi, saya merasakan sakit. Nah, untuk salat tarawih ini setelah i'tidal, untuk sujudnya saya duduk di kursi. Untuk sujudnya saya duduk di kursi. Meski sambil duduk di kursi, ketika berdiri pun tidak bisa langsung sempurna karena sambil menahan rasa sakit. Nah, yang saya tanyakan Ustadz, apakah cara salat yang saya tersebut sah atau tidak? Nah, jadi kalau salat saya selalu membawa kursi lipat sampai selesai sholat. Nah, mungkin pertanyaan dari Bapak Edi ini seperti itu Pak. Mungkin bisa diberikan penjelasan supaya Pak Edi ini dapat pencerahan Ustadz. Ya. Baik Mas Tri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isaker yang dirahmati Allah. Pak Edi ya? Iya, Pak Edi. Pak Edi, oh ya. Setahu saya memang beliau kalau sholat sambil menggunakan kursi, tetapi tidak keseluruhannya, sebagian part-part atau bagian-bagian yang bisa dia bisa dilakukan dengan tidak kursi, ya dia tidak kursi. Baik, sebenarnya Assalamualaikum Pak Edi dan mudah-mudahan sehat selalu. Amin, amin. Terima kasih atas pertanyaannya yang disampaikan kepada kami, bahwa sebenarnya kewajiban melaksanakan ibadah termasuk sholat, puasa, zakat, haji, dan seterusnya itu dilakukan sesuai dengan ketetapan yang sudah disyariatkan di dalam Islam. Sebenarnya itu. Namun apabila kita tidak mampu melaksanakan sebagaimana yang ditetapkan di dalam syariat, maka kita boleh melakukannya sesuai dengan kemampuan kita. Ya, jadi ketika kita sholat, lalu kemudian kita tidak bisa menjalankannya seperti halnya yang ditetapkan di dalam syariat dengan berdiri, kemudian ruko, kemudian i'tidal, lalu kemudian sujud, begitu seterusnya. Karena faktor usia, karena faktor penyakit, karena faktor kondisi fisik kita, maka jangan sampai ini kemudian menghalangi kita untuk tidak sholat. Laksanakan sholat, lakukan sholat semampu kita, sesuai dengan kondisi dan sesuai dengan keadaan yang kita miliki. Kaidahnya adalah yassiru wala tu'assiru. Permudahlah, jangan dipersulit. Jangan gara-gara karena tidak bisa menjalankan seperti halnya kawan-kawan, saudara-saudara yang lain, kemudian kita tinggalkan. Nah, karena itu kursinya ditaruh saja di masjid, ya, sekalian ditulisi, diwakafkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi kalau seandainya nanti itu menjadi kenangan kita, kenangan kita. Jadi kursinya taruh di masjid, lalu kemudian setiap kali kita sholat kita pakai kursi itu sesuai dengan kemampuan kita. Bahkan
ketika panjenengan, saya tahu ini beliau ini sangat luar biasa, ketika panjenengan ini Pak Edi, ketika habis ruko, kemudian tidal, kemudian ketika sujud, beliau karena saking pengennya menjalankan sholat sesuai dengan ketentuan syariat, sampai beliau itu berusaha agar sebisa mungkin sujud di lantai. Iya. Tetapi sayangnya ketika dari lantai mau ke kursi lagi kepayahan. Nah, tadi kan begitu ya, susah. Iya, nah, sampai ngos-ngosan ya, Ustaz. Iya, sampai ngos-ngosan. Nah, ini jangan dipaksakan. Malah yang demikian ini mempersulit diri sendiri. Lakukan saja seperti yang Pak Edi mampu lakukan. Hingga setiap kali mendengar adzan Allahu Akbar, rasanya tentram. Tidak dihantui oleh rasa berat ketika hendak menjalankan sholat ngos-ngosan tadi. Nah, Pak Edi dari rumah ke masjid 100 meter saja itu sudah luar biasa. Apalagi ditambah dengan sholat yang tidak pernah ditinggalkan. Itu saya kira luar biasa. Saya bahkan ngiri, bukan ngiri penyakitnya ya, bukan ngirinya, tapi ngiri karena sampun senior, sepuh, semangatnya luar biasa. Dan beliau ini juga penyiar radio loh, mantan penyiar radio, mantan MC terkenal, suaranya luar biasa. Tapi beliau luar biasa juga di dalam kegiatan keagamaan. Bahkan sampai sekarang beliau masih menggerakkan kegiatan-kegiatan kajian-kajian Ramadan. Nah, termasuk mengikuti kajian-kajian kita ini. Nah, gitu ya. Kita doakan mudah-mudahan beliau selalu sehat walafiat. Begitu Pak Edi, jawaban kami bahwa jangan dipaksakan, buat enjoy saja, buat easy saja, buat gampang saja. Kaidahnya adalah yassiru wala tu'asiru. Mengerjakan pekerjaan kita, kewajiban kita sebagai umat Islam biqadri tokoh al-basyariyah, sesuai dengan kemampuan basyariyah manusia. Ya, kita manusia, tetapi karena kita memiliki kondisi yang kita saat ini karena usia, karena penyakit, maka tidak hanya karena tua, tetapi karena penyakit tertentu juga. Misalnya saya punya jamaah setia juga, namanya Pak Wartono. Pak Wartono ini jamaah kita. Jadi beliau itu mohon maaf ya sudah stroke. Kaki tangan kanan dan kaki kanan itu sudah tidak digerakkan. Tetapi setiap kali ke masjid, beliau ada kursi di masjid, ya beliau beli kursi, kemudian ditaruh di masjid dan dia pakai sholat. Bahkan sekarang sudah tidak pakai kursi lagi, sudah duduk di lantai, tapi memang tidak berdiri. Nah ini meskipun tidak tua, beliau masih muda, tetapi karena kondisinya, maka melakukan sholat sesuai dengan kondisi dan keadaan kita. Jadi tidak harus sujud di lantai, tidak harus i'tidal, begitu seterusnya. Nah ini nanti kalau Pak Edi yang ngimami Mas Tri, masih muda ya, tarawehnya 21 rakaat, itu bisa KO itu. Bisa KO ya. Jadi begitu Pak Edi, jawaban kami ya. Sekali lagi mudah-mudahan Pak Edi selalu diberikan kesehatan ya. Baiklah, sebelum kami tutup, salurkan donasi Anda ke Yayasan Ibnu Salman Center dalam kepentingan untuk membantu kaum duafa dan juga rumah tafid. Demikian dari kami, sampai jumpa kembali di kajian yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.